saudari, pada hari ini saya ingin berbicara tentang apa kata kitab suci mengenai uang. Ya, seringkali kita mendengar pertanyaan, apakah kitab suci melarang kita untuk menjadi kaya? Saudara dan saudari, kitab suci tidak pernah melarang kita untuk menjadi kaya. Ya, kita mengetahui bahwa kita perlu uang untuk kebutuhan kita sehari-hari. Ya, dalam bahasa Inggris mereka selalu mengungkapkan begini, money is not everything, but everything is money. Ya, uang bukan segala-galanya, tetapi segala-galanya butuh uang. Karena itu saudara dan saudariku yang terkasih, Allah menghendaki kita agar kita bekerja keras supaya bisa menghasilkan uang, sehingga kita bisa menggunakan uang itu untuk membeli barang-barang yang kita butuh. Ya. Maka hari ini kita akan merefleksikan tentang satu ayat, yaitu dari surat Rasul Santo Paulus. Ya, surat Rasul Santo Paulus yang pertama kepada Timotius, bab 6 ayat 10, ya, yang berbunyinya begini. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Saudara dan saudariku yang terkasih, catatan pertama, uang adalah baik. Kekayaan adalah baik. Manusia, ya, kita semua itu membutuhkan uang, dan kita bisa menjadi kaya. Jadi Allah menghendaki kita agar menjadi kaya. Ya, itu catatan yang pertama. Catatan yang kedua, bahwa uang dalam dirinya sendiri itu tidak punya nilai apa-apa. Ya, jadi uang itu hanyalah sepotong kertas, sepucuk kertas. Dalam dirinya sendiri tidak ada nilai-nilai apa-apa. Kita manusia yang memberi nilai kepada mata uang itu. Jadi saudara dan saudariku yang terkasih, itu catatan yang kedua. Nah, catatan yang ketiga, kitab suci mengatakan bahwa cinta uang adalah akar dari segala-galanya. Ya, kita menyadari bahwa walaupun hanya sepotong kertas, tetapi ketika orang mulai jatuh ke dalam godaan bahwa mencintai uang, sampai-sampai menganggap uang sebagai Tuhan mereka dan menghalalkan secara segala cara untuk mendapatkan uang, itu yang berbahaya. Ya, bahayanya begini, karena ketika orang mulai melihat uang sebagai segala-galanya, dia begitu mencintai uang dan menganggap uang sebagai Tuhan, maka ia mulai jatuh ke dalam berbagai kejahatan. Ya, karena cinta uang itu, maka lahirlah banyak kejahatan seperti penipuan, karena dia memperoleh uang sehingga yang seharusnya itu dia melalui cara yang baik, cara yang jujur, tetapi apa? Mulai penipuan. Atau cara yang lain, karena mungkin mau dapat uang, dia harus curi. Ya, tidak mau kerja keras, dia mau curi. Ya, itu pencurian. Atau juga karena itu akhirnya mulai ada penderitaan. Dia mulai tidak tenang. Pikiran semua atau kehidupannya itu dililit dengan uang, sampai-sampai dia menderita. Bagaimana mencari uang semua. Akhirnya apa? Mulai muncul permusuhan dengan orang ini, dengan orang itu. Ya, bahkan dengan keluarga sendiri, dia bermusuhan. Saudara dan saudara-saudara sendiri atau saudara dan saudari sendiri, karena perhantaman, ya, pertentangan, permusuhan, karena hanya uang. Ya, karena tidak mau beri ini uang, dia mau dapat tanah ini, dia mau dapat bagian itu, akhirnya apa? Mulai dengan
permusuhan, mulai dengan pertengkaran, mulai dengan konflik, ya. Jadi itu kecemburuan, jadi kekecewaan. Banyak hal yang bisa muncul kalau orang mulai jatuh ke dalam apa yang kita katakan cinta uang, ya. Apa yang kita suci katakan bahwa cinta uang. Jadi orang yang begitu mencintai uang sehingga dia tidak lagi melayani Allah. Jadi perhatiannya begitu pada uang, akhirnya dia melupakan Allah, tidak lagi mencintai Allah. Ya, kalau orang tidak lagi mencintai Allah, maka segala sesuatu yang ia lakukan itu sebenarnya dilakukan dalam kegelapan, ya, dalam kebutaan, ya, sehingga muncul kejahatan, ya. Jadi itu. Jadi orang melakukan segala sesuatu karena dia sudah melupakan Tuhan, karena dia sudah tidak lagi mencintai Tuhan, dan dia sudah lagi tidak melayani Tuhan. Apa semua yang itu dilakukan dalam kegelapan, dan kegelapan itu selalu berhubungan dengan kejahatan. Jadi saudara dan saudariku yang terkasih, saya mau katakan bahwa ya, kekayaan, ya, kekayaan yang kita miliki itu dia tidak boleh menghalangi kita akan cinta kita kepada Tuhan dan cinta kita kepada manusia. Jadi sekali lagi Santo Paulus menasehati, ya, anaknya, ya, yang dalam itu hubungan dengan iman, yaitu bahwa Timotius, ya, itu anak rohaninya. Dia katakan bahwa ya, kalau kita hanya fokus perhatian pada uang, kalau kemudian tidak lagi melihat Allah sebagai sumber kehidupan kita, maka kita akan jatuh ke dalam banyak dosa. Dan uang itulah, kecintaan akan uang itu akhirnya mulai melahirkan banyak kejahatan. Baik saudara dan saudariku, sekarang saya mau memberikan nasihat sederhana. Ya, nasihat yang pertama adalah kerja keraslah untuk menjadi kaya. Kerja keraslah untuk menjadi orang yang kaya dalam lingkungan Anda, dalam komunitas Anda. Yang penting dengan cara yang baik, dengan cara yang halal. Kalau Anda kerja dengan jujur, maka Anda akan memperoleh kekayaan, dan kekayaan itu sangat baik untuk Anda dan sangat baik untuk orang lain, dan Tuhan bisa menggunakan engkau sebagai orang yang kaya. Ya, itu catatan yang pertama. Catatan yang kedua, kekayaan yang ada itu harus menjadi jembatan. Jadi kekayaan atau uang yang kita miliki harus menjadi jembatan yang baik bagi kita, sehingga kita lebih dekat dengan Tuhan dan lebih dekat dengan sesama manusia. Ya, jangan gunakan uang untuk menjauhkan diri Anda dari Tuhan dan dari sesama, tetapi gunakanlah uang itu untuk mendekatkan diri Anda pada Tuhan dan sesama. Ya, catatan yang ketiga adalah bahwa Tuhan selalu nomor satu, ya, sesama keluarga Anda selalu menjadi nomor dua, dan kekayaan atau uang selalu harus menjadi nomor tiga. Jika kita memutarbalikkan angka-angka ini, uang menjadi nomor satu, ya, manusia menjadi nomor dua, Tuhan menjadi nomor ketiga, maka itu adalah akan muncul banyak kejahatan yang terjadi di dalam lingkungan, dalam hidup kita. Jadi saudara dan saudariku yang terkasih, semoga penjelasan tentang ayat ini bisa memberikan pengharapan kepada Anda, bisa memberikan penjelasan kepada Anda, sehingga Anda bisa menggunakan uang dalam hidup keseharian Anda. Jadi sekali lagi terima kasih untuk waktunya, dan ingat, bagi Anda yang belum subscribe, mungkin ini video pertama yang Anda nonton, subscribe, kemudian coba nonton video-video yang lain yang sudah saya posting, karena banyak hal-hal yang baik mengenai iman Katolik kita, dan juga banyak orang yang bukan iman Katolik tapi bisa belajar tentang hal-hal seperti ini. Akhirnya terima kasih, dan Tuhan memberkati Anda.